Halo, selamat datang di Kongko United TV. I'm United, we're all United. Pada kesempatan kali ini gue pengen ngomongin tentang pressconnya Erik ten Hag ya, untuk pertandingan Omonia melawan Manchester United di Europa League. Di presscon kali ini dia ditemenin oleh Bruno Fernandes ya, kapten Bruno Fernandes. Kita mulai lagi langsung karena ini cukup panjang pressconnya. Saya biasanya cuma 5 menit, 6 menit cuma beberapa pertanyaan, tapi ini pressconnya sampai 18 menit. Lama, cukup lama. Jadi oke, kita lanjut aja langsung ya, ditanya bagaimana tentang tim Manchester United ya menghandle atau ya mengatasi kekalahan kemarin ya, kekecewaan kemarin. Jadi bilang Erik ten Hag bilang, oh ini sebuah reality check ya. Jadi kita perlu analyze dan juga belajar dari kesalahan kita kemarin ya. Terus dibilang juga, oh AWB, Maguire, Varane dan Van de Beek nggak training hari ini gitu ya. Terus ditanya apakah mereka available ya, mereka berempat nggak available ya. Ini yang menarik nih. Ferran dibilang soon, berarti mungkin ya seperti prediksi gue lah, kalau lu kena ankle mungkin ya maksimal 2 minggu lu udah bisa main lagi. Maguire bakal lebih lama. Wah, kalau lebih lama ini kemungkinan besar kita nggak bakal lihat Maguire sampai setelah ini, setelah apa namanya, setelah setelah ini World Cup ya. Yang menarik adalah Van de Beek dan juga AWB dibilang tidak ada kabar. Waduh, pertanyaan besar ya, kenapa nggak ada kabar ya? Kenapa dia bisa nggak tahu ya AWB sama Van de Beek kenapa? Cukup aneh sih jawaban yang dua ini sih ya. Harusnya dia tahu dong, benar nggak ya? Mungkin mau dijual di Januari, gua nggak tahu. Mungkin lagi ada omongan atau apa. Tapi yang pasti mereka berdua nggak jelas kenapa. Oke, ditanya oleh Bruno tentang Sunday game kemarin, masa Indonesia Derby gimana? Ya dibilang ya itu nggak, it was not good enough performance ya, performa yang nggak cukup bagus untuk standar Manchester United dan apa yang kita mau capai dalam musim ini ya. Kita mengecewakan klub dan juga tidak melakukan cukup untuk memenangkan pertandingan ya. Lalu ditanya sebagai kapten ya, kemarin itu kan main bagus lawan pas 4 kali menang berturut lah kita main bagus sebagai kapten. Apakah ini lu merasain tanggung jawab lu gitu loh, karena lu sebagai kapten lu harus performanya harus bagus gitu kan. Dia bilang enggak, dia bilang gitu ya. Tanggung jawab itu adalah untuk bermain untuk Manchester United. Nah ini keren sih jawabannya. Jadi dia nggak merasa oh karena gue kapten gue harus main bagus, enggak. Tapi ya karena lu bermain untuk Manchester United ya lu itu sebuah tanggung jawab, lu harus perform. Dia bilang itu harus main bagus dan semua orang harus merasakan dan merasakan hal yang sama. Dia bilang ya, lu mau kapten atau enggak lu harus merasakan tanggung jawab yang sama ya. Lu main untuk Manchester United ya lu harus perform ya. Jawabannya cukup bagus dari Bruno menurut gua soal ini. Ditanya juga ya bagaimana dengan selama ini bermain dengan manajer yang baru yaitu Erik ten Hag ya. Dibilang masih banyak yang inilah room untuk diimprove, tapi intinya Erik ten Hag sangat jelas apa yang dia mau akan Bruno, apa yang Erik ten Hag mau akan tim ya, semua orang sebagai tim ya dibilang gitu ya. Sekarang ini saatnya untuk bermain lagi dan membawa hasil-hasil yang positif, dia bilang seperti itu. Balik ke bukan sebuah preskon MU ya kalau nggak ngomongin soal Ronaldo. Ditanyanya Ronaldo cukup banyak ya hari ini ya sebenarnya. Tanya Erik ten Hag, Ronaldo nggak dipakai di derby gitu. Apakah dia akan pindah di Januari? Apakah dia akan transfer keluar ya? Ini jawaban yang sangat cukup menarik ya, karena biasanya namanya Ten Hag kalau jawab soal Ronaldo pasti selalu dibantah 100%, langsung dibantah. Ya, langsung dibantah. Tapi ini dia bilang gini, dia nggak melihat adanya hubungan antara nggak make dia gitu kan, nggak make Ronaldo pas saat Manchester Derby sama Ronaldo bakal keluar di Januari. Menurut gue jawabannya cukup menarik. Biasanya dia cukup saklek, nggak ini gitu, nggak bertele-tele gitu. Biasanya dia cuma bilang oh nggak, dia nggak bakal pindah gitu loh ya kan. Dia masih part of the project. Biasanya dia ngomong gitu. Dia selalu part of the project. Tapi kali ini dia jawabannya sedikit berbeda. Ya gue nggak tahu apakah ini ada signal ataupun apapun juga, yang pasti ya biasanya dia nggak kayak ngomong kayak gitu loh soal Ronaldo ya. Lalu tanya juga, feelingnya Ronaldo gimana kalau dia di bench gitu, pada dia di bench gitu kan. Dia bilang ya he's happy, ya dia happy gitu. Dia dia happy, dia training well dan semua orang juga training well gitu ya kan. Ya walaupun dia kecewa di bench tapi dia happy, dia bilang ya atmosfernya bagus, dia bilang seperti itu ya, Erik ten Hag bilang. Selanjutnya dia bilang ya, terus kontribusinya Ronaldo, ditanya juga kontribusinya Ronaldo apa gitu di dalam di tim gitu kan ya. Kalau dia dicadangin terus gitu kan ya. Ini jawaban yang cukup menarik dan sedikit nyentil mungkin ya Ronaldo ya. Dia bilang ya apa yang kita ekspektasikan terhadap seorang striker, dia bilang gitu kan ya.
production dia bilang. Production yaitu gol ya kan, yaitu gol ya. Lu harus ngegolin dan juga 11 dia bilang, and 11 dia bilang. 11 angka 11 apa maksudnya, terus dielaborasi lagi. Ya 11 dalam sepak bola 11 orang harus bertahan dan 11 orang harus menyerang. Ya semua orang harus kontribusi. Nah, ini mungkin salah satu alasannya kenapa Ronaldo di bench ya, karena satu emang dia lagi nggak produksi walaupun udah pernah nyetak penalti kemarin, tapi dari open play dari apa semua belum ngegolin, dan juga yang poin kedua ya itu ya dia mungkin dia rada untuk masalah pressing dia rada lemah gitu, makanya dia dibilang seorang 11 gitu ya. Lalu tanya juga, ngomong-ngomong soal reality check, Ten Hag dibilang tanya gitu ya, bagaimana kan reality check progresinya Manchester United ya. Terus dia bilang, gua tahu gitu proses itu apa, kata Erik Ten Hag ya. Nggak cuma naik, tapi ada turunnya. Ini jawabannya hampir sama sih kayak sebelumnya ya. Ya kita ngalahin Liverpool, kita ngalahin Arsenal, tapi kita dikalahkan Man City. Ya kita harus terima, nah ini keren jawabannya ini. Kita harus terima kekalahan tersebut, tapi kita nggak boleh terima atau happy dengan performa kita. Ya, jadi ya naik kalah menang itu wajar, tapi yang nggak wajar itu dari performa kita gitu kemarin dia bilang seperti itu. Ya. Tanya lagi ke Bruno ya, cukup panjang nih ya, ini masih ada beberapa pertanyaan lagi nih ya. Bruno, sorry gue kalau rada cepet ya karena ini panjang banget nih press con-nya. Bruno di mana level Manchester United sekarang ini gitu ya kan? Jelas itu masih jauh dari City. Apakah Manchester United selevel Arsenal di atas Arsenal atau gimana? Dia bilang kita nggak boleh meng-compare ya, membandingkan diri sendiri dengan klub lain dia bilang gitu ya. Tahun lalu kita melakukan itu dan we shouldn't do that dia bilang. Ya kita harus fokus akan diri kita sendiri dan melihat diri kita sendiri dan melakukan apa yang terbaik untuk klub dia bilang gitu. Nah, kita harus menganalisa problem dan di mana kita bisa improve ya. Jadi dia bilang juga nggak peduli lah Arsenal gimana, Liverpool gimana gitu kan. Yang pasti kita harus mulai dari diri sendiri dia bilang gitu ya. Lalu ditanya ya kan, kan Ten Hag bilang kemarin itu kan di press con kan dia bilang, oh rules are broken gitu pada saat Manchester City kan, dia nggak mau jawab rules apa. Tapi ini ditanya ke Bruno ya, peraturan-peraturan apa yang di broken ya, yang nggak dipatuhi pada saat Manchester Derby gitu, pertandingan Manchester Derby. Bisa nggak lu jelasin gitu ya Bruno ya tentang peraturan-peraturan tersebut? Dia bilang kalau kita ada meeting sama manajer ya, dan untuk melihat kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan ya, terutama dia bilang kita kebobolan 3 gol dari counter attack ya melawan sebuah orang tim yang menyerang pada saat possession gitu loh, dan kita harusnya ya menghindari itu ya kan. Kita jangan sampai ya kalau kita kebobolan standard position tapi jangan sampai kebobolan pas kena counter juga gitu loh, dibilang seperti itu ya. Masuk akal sih, masuk akal juga. Terus ada pertanyaan lagi ya ke Erik Ten Hag sekarang. Apakah lu ada merubah sedikit gitu, merubah tweak ya, merubah strategi pada saat melawan City kemarin gitu, melihat City itu adalah melawan yang lebih kuat dan ya lebih kuat lah intinya gitu kan. Dia bilang itu yang kita harus selalu lakukan ya. Kita bakal stick ya, kita bakal menjalankan filosofi, prinsipal kita dan peraturan kita, tapi dalam taktik ya terkadang lu harus membuat kejutan gitu loh terhadap lawan, dia bilang gitu ya. Ditanya juga soal Casemiro ya, adaptasinya, apakah dia akan mendapatkan game time di Europa League untuk untuk prepare lah di Liga Inggris, dia bilang gitu. Dia bilang, oh gue nggak melakukan perbedaan antara liga-liga, dia bilang semua liga itu sama, kita harus mencoba untuk menangin semua, dia bilang. Ya, dijelasin lagi lah sama kayak sebelumnya ya, Casemiro belum main karena ya kemarin ini tim lagi main bagus itu kan, the strongest team lagi main bagus ya, bisa ngalahin Liverpool, bisa ngalahin Arsenal, jadi dia merasa nggak perlu ganti dulu gitu, diubah-ubah ya, you don't fix what's broken ya, makanya ya gitu, makanya Casemiro belum main. Bukan tentang Casemiro tuh lebih pemain lebih besar atau lebih banyak trofi atau gimana ya, tapi dia yakin Casemiro bakal jadi pemain yang penting lah ya di masa depan, bang gitu ya. Lalu pertanyaan untuk Bruno ya, bagaimana dengan kepercayaan diri Manchester United sekarang ini ya kan? Kok kita naik turun gitu kan, udah kalah 2 kali, menang 4 kali, sekarang dibantai lagi sama City, dibilang gitu ya. Oh enggak gitu dia bilang ya. Kok kepercayaan diri kita itu enggak rapuh dia bilang.
dan diri kita lagi growing up, tapi kita nggak seharusnya ibaratnya apa ya, mungkin jumawa kali kata-kata yang tepat ya. Dia bilang we could be giving away everything we've done because of the positive result. Jadi artinya ya bisa jadi kemarin pada ya kita terlalu apa lengah kata-kata yang tepat ya, terlalu lengah gitu karena udah dapat positif, terlalu pede, mungkin terlalu jadi lengah, makanya kemarin bisa jadi kalah gitu. Dan sekarang ini tentang eh, balik lagi gitu loh ke winning result gitu. Jadi harus deliver kemenangan lah intinya sih ya. Lalu tanya lagi soal Ronaldo ke Erik ten Hag ya. Bagaimana Ronaldo bisa happy kalau dia nggak bermain ya? Dia bilang ya dia selalu nggak happy kalau dia nggak main gitu kan. Kita tahu gitu loh apa seberapa kompetitif Ronaldo ya kata Ten Hag ya. Tapi dia pada saat on the training pitch ya dan dressing room dia happy gitu loh ya. The atmosphere is good dia bilang seperti itu ya, atmosphere good. Tanya lagi soal Ronaldo, banyak pertanyaan Ronaldo nih, dua pertanyaan terakhir tentang Ronaldo juga nih ya. Erik ten Hag, kenapa lu membedakan Ronaldo gitu, seakan-akan dia spesial ya, karena kan dia kan ya Ten Hag bilang dia nggak mau mainin Ronaldo karena ya out of respect gitu loh, benar nggak ya kan? Kenapa dia jadi mendapatkan special treatment ya? Jadi dia bilang buat Erik ten Hag selalu dia kalau pilih line up itu his strongest team. Dia selalu milih tim terkuat dia dalam line up, dia bilang gitu ya. Dan jelas pasti ada perbedaan antara setiap pemain ya karena ada ya setiap orang nggak ada yang sama lah, benar sih kata-kata benar, backgroundnya seperti apa, dan jelas dari Ten Hag harus mentreat semua orang walaupun sama tapi ada sedikit perbedaan ya karena gitu banyak background yang berbeda-beda gitu to keep everyone happy ya. Jadi ini jawaban ibaratnya jawaban general lah gitu loh, benar nggak ya, jawaban general, ibaratnya juga pertanyaannya cukup general gitu kan ya. Ya bukan masalah nge-spesialin pemain gitu kan ya, emang emang setiap orang berbeda-beda, lu nggak bisa expect nggak nge-treat semua orang sama gitu kan, yang nge-treat apa namanya, nge-treat ibaratnya pemain youth sama pemain senior sama atau apapun juga gitu, ataupun nge-treat pemain yang perform nggak perform sama gitu kan, lu nggak bisa seperti itu. Jadi masuk akal sih jawabannya Ten Hag ya. Pertanyaan terakhir ya, ditanya nih, dalam pembicaraan lu dengan Ronaldo ya, apakah lu merasakan dia sudah menerima role dia dalam klub gitu ya, untuk hanya yang ngebantu doang lah, ibaratnya nggak jadi starting line up. Menurut gue sih ini sedikit ini ya, pertanyaan sedikit sedikit bodoh, dalam arti kan kita belum tahu gitu loh Ronaldo bakal bakal gimana gitu kayak benar bakal di bench terus atau enggak gimana, Bang, kita nggak tahu kan. Ya, yang pasti dia bilang gini sih, dia dia nggak ngomongin soal apa omongan privat dia lah sama player di hadapan publik, dia bilang ya. Tapi jelas lah dia pasti nggak happy kalau dia nggak main. Yang pasti di training pitch, di dressing room, di atmosfernya itu masih bagus lah dengan Cristiano Ronaldo ya. Oke, paling itu aja nggak bisa ngomongin ya dari press con-nya Omonia melawan Manchester United ya. Gimana menurut kalian jawaban-jawaban dan pertanyaan-pertanyaan yang happy nggak dengan jawabannya? Dan gimana menurut kalian dengan rumor ya Ronaldo bakal keluar di Januari ya? Apakah bisa keluar Januari, Ronaldo keluar di Januari, dan apakah benar rumor di mana Ten Hag udah menyetujui kalau seandainya Ronaldo mau keluar di Januari ya? Karena ya gue sih nggak tahu benar atau enggak, yang pasti jawaban dia beda gitu loh kali ini ketimbang sebelumnya. Sebelumnya dia benar-benar 100% enggak, Ronaldo itu part of my plan. Selalu begitu. Tapi kali ini dia beda. Bang jawabannya sedikit, ya sedikit nggak ngejawab kalau gue bilang sih ya. Iya atau enggaknya gitu loh. Ya. Oke, gue udahin dulu ya video ini. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.